berbagai pecahan. Sebelum kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan, mari ingat kembali cara mengurutkan bentuk desimal. Nah, ini contoh yang pertama, urutkan bentuk desimal berikut dari yang terbesar. Ada 0,6, 0,53, 0,5, 0,128, dan 1,2. Caranya, nah, di sini kalian lihat dulu urutan yang pertama angkanya. Di situ kan ada yang 0, 0, 0, 0, 1. Karena diurutkan dari yang terbesar, maka kita pilih yang angka pertamanya itu paling besar. Kalau di sini yang terbesarnya itu 1. Jadi 1,2 adalah urutan pertama. Selanjutnya, sisanya itu kan 0, maka kita fokus ke satu angka di belakang komanya dulu. Ada 6, 5, 5, 1. Nah, yang 2 ini karena sudah dipilih, kita tidak lihat lagi ya. Nah, sekarang ada 6, 5, 5, 1. Kalian pilih angka yang paling besar di situ. Didapat 6. Jadi 0,6 adalah urutan kedua. Lalu untuk selanjutnya ada 0,53 dan 0,5. Nah, untuk memudahkan kalian tulis dulu 0 di 0,5. Jadi sejajar banyak angka di belakang komanya. Jadi kelihatan di sini ada yang 3, ada yang 0. Berarti yang paling besarnya di antara itu adalah yang 0,53. Jadi itu adalah urutan ketiga. Jadi urutan keempatnya 0,5. Jadi yang terakhir ada 0,128. Jadi urutan bentuk desimal dari yang terbesar adalah 1,2, 0,6, 0,53, 0,5, dan 0,128. Lalu untuk urutan bentuk desimal berikut dari yang terkecil 0,14, 0,4, 0,23, dan 0,225 serta 0,3. Caranya sama, kita fokuskan ke yang pertama dulu. Karena sudah 0 semua, maka kita fokuskan ke satu angka di belakang koma dulu. Di sini ada 1, 4, 2, 2, 3. Karena dari yang terkecil, kita pilih yang angka terkecil. Jadi 0,14 adalah urutan pertama. Lalu di situ ada 0,23 dan 0,225. Ini angka pertamanya sama 2. Nah, kita fokus ke angka keduanya berarti yang di belakang koma. Ada 3, ada 2. Mana yang paling kecil? Berarti dipilih yang 2. Jadi urutan yang kedua adalah 0,225. Berarti urutan ketiganya 0,23. Nah, di sini sisanya ada 3, ada 4. Yang terkecilnya 3. Berarti urutan keempatnya 0,3 dan urutan kelimanya 0,4. Jadi urutan bentuk desimal dari yang terkecil adalah 0,14, 0,225, 0,23, 0,3, dan 0,4. Nah, mari kita urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 0,4, ada 3/8, ada 15%, dan 0,25. Kita pakai cara pertama, jadi semua pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, di sini 3/8 sama dengan 3 kali 125 per 8 kali 125, jadi 375/1000. Ini sama dengan bentuk desimalnya 0,375. Lalu yang 15% sama dengan 15/100. Jadi bentuk desimalnya 0,15. Dan 0,25 sudah bentuk desimal. Dari sini kita lihat, nah, angka pertama di belakang koma.
karena yang di depan koma sudah 0 semua. Jadi kita fokusnya yang di belakang koma. Ada 4, ada 3, ada 1, ada 2. Karena dilihatnya dari yang terkecil, jadi yang 1 itu yang urutan pertama. Jadi 0,15 urutan pertama. Yang keduanya 0,25. Urutan ketiga 0,375 dan urutan keempat 0,4. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah yang 0,15, tapi kita tuliskan bentuk awalnya yang ditulis. Hati-hati, jangan ditulis 0,15, tapi 15%, yaitu bentuk awalnya. Jadi 15%, lalu yang keduanya 0,25, urutan ketiganya 3/8, dan urutan keempatnya 0,4. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan berikut dari yang terkecil menggunakan cara yang kedua, yaitu 1/5, 0,8, 60%, dan 7/8. Cara kedua yaitu semua pecahan kita ubah menjadi bentuk persen. Untuk yang pertama, 1/5 kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu 1 kali 5 tambah 1, yaitu 6/5. Lalu kita kalikan dengan 100%, sehingga didapat 6 kali 100 bagi 5, yaitu 600% bagi 5, hasilnya 120%. Lalu ke berikutnya 0,8, yaitu 8/10. Kita kalikan dengan 100%, sehingga didapat 8 kali 100, 800% bagi 10, hasilnya 80%. Lalu ke 60% kita tidak ubah karena sudah jadi bentuk persen. Lalu terakhir 7/8 kita kalikan saja dengan 100%, 7/8 kali 100%, sehingga didapat 7 kali 100, 700% bagi 8, yaitu 87,5%. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil berdasarkan persen di sini adalah yang pertama 60%, yang kedua 80%, tapi kita tuliskan bentuk awalnya yaitu 0,8. Lalu yang ketiga adalah 87,5%, kita tuliskan bentuk awalnya yaitu 7/8, dan urutan yang keempat 120%, atau kita tuliskan bentuk awalnya yaitu 1/5. Silahkan kalian pilih mau cara 1 atau cara 2. Nomor 3, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 4/7, 0,3, 2, 5/8, dan 67%. Nah, semua pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. Untuk 4/7 kita bisa gunakan yang pembagian porogapit, jadi 4 bagi 7. 7 kali berapa yang mendekati 4? Jadi 7 kalikan dengan 0, sehingga didapat 7 kali 0 adalah 0. 4 kurangi 0 adalah 4. Nah, kita tambahkan koma sehingga kita bisa mendapatkan 0 tambahan, jadi 40. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40? Sehingga didapat 35, didapat dari 7 kali 5. Nah, 40 dikurang 35 itu adalah 5. Kita tambahkan lagi, jadi 50. 7 dikali berapa yang mendekati 50? 7 kali 7 adalah 49. Itu jawabannya. Baru kita kurangkan lagi, 50 dikurangi 49 adalah 1. Ini bisa diteruskan, tapi jadi angka di belakang komanya itu jadi banyak juga. Nah, kita cukup ambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi 4/7 sama dengan 0,57. Lalu 0,3 kita tuliskan lagi. Untuk 25/8 kita bisa ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 8 tambah 5/8, jadi 21/8. Nah, sebelumnya, di video sebelumnya, itu untuk penyebut 8
kita bisa ubah jadi penyebutnya 1000 dengan cara dikalikan dengan 125. Tapi kita juga bisa menggunakan yang porogapit ini, jadi 21 bagi 8. Sehingga didapat 8 dikalikan berapa yang mendekati 21. Hasilnya ada 8 kali 2, yaitu 16. Lalu kita kurangkan, 21 kurangi 16 adalah 5. Kita tambahkan 0 di sini. Jadi 8 dikali berapa yang mendekati 50? 8 kali 6 yaitu 48. Kita kurangi lagi. Hasilnya 2. Tambahkan lagi 0 jadi 20. 8 kali berapa yang mendekati 20? Hasilnya adalah 2. 8 kali 2 adalah 16. Jadi sisanya 20 kurangi 16 adalah 4. Nah, kita tambahkan lagi 0 karena 40 itu kelipatan bisa dibagi 8. Jadi 8 dikali berapa yang hasilnya 40? Jawabannya kan 5. Jadi kita tuliskan 8 kali 5 40 sehingga pengurangannya adalah 0. Jadi untuk yang 25/8 itu bentuk desimalnya 2,625. Yang 67% itu sama dengan 0,67. Dari sini kita bisa melihat untuk yang paling kecil itu dari 0,3 karena di situ angka di belakang komanya 3, yang lain itu 5 dan 6. Jadi yang paling kecilnya 0,3. Lalu yang urutan keduanya 0,57, urutan ketiganya 0,67. Dan yang paling terakhir 2,625 karena itu yang nilainya paling besar. Jadi urutan pecahan yang terkecilnya adalah 0,3, lalu 4/7. 4/7 ini dari yang 0,57. Lalu 67%. Dan yang terakhir 25/8. Jadi ingat dituliskan bentuk awalnya. Yang keempat, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 3,4, ada 3/4, ada 34%, dan 0,034. Kita pakai cara ke-1, jadi semua pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. 3,4 sudah bentuk desimalnya. 3/4 ini sama dengan 3 kali 25, bawahnya 4 kali 25, jadi 75/100, yaitu bentuk desimalnya 0,75. 34% ini jadi 0,34. Dan 0,034 sudah jadi bentuk desimal. Nah, urutan pecahan dari yang terbesar, kita lihat yang angka pertamanya itu yang paling besar. Di situ ada 3,4. Jadi itu urutan pertamanya. Untuk yang urutan kedua, dilihat angka di belakang koma. Jadi ada 7, ada 3, ada 0. Berarti yang terbesarnya yang 0,75. Itu didapat dari 3/4. Urutan ketiganya yang 0,34 atau bentuk awalnya 34%. Lalu urutan keempatnya 0,034. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar. Sekarang soal berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 2,5, ada 3/4, ada 70%, dan 21/5. Untuk yang ini kita gunakan cara kedua, jadi semua pecahan kita ubah menjadi bentuk persen. Untuk 2,5 ini artinya 25/10. Nah, kita kalikan saja dengan 100%. Sehingga didapat 25 kali 100%, 2500% bagi 10, jadi hasilnya 250%.
Untuk 3/4, kita kalikan saja langsung dengan 100%, sehingga 3 kali 100% adalah 300%, lalu bagikan dengan 4, didapat hasilnya 75%. Untuk 70% sudah menjadi bentuk persen, tidak kita ubah. Lalu untuk yang berikutnya, 21/5 kita ganti dulu jadi pecahan biasa, yaitu 11/5. Lalu 11/5 kita kalikan saja dengan 100%, sehingga didapat 11 kali 100%, 1100%, lalu bagi 5. Sehingga didapat hasilnya 220%. Nah, dari sini terlihat, jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah yang pertama yang 250%, yaitu 2,5 saja. Selanjutnya, yang 220% atau yang 21/5, urutan ketiganya 75% atau 3/4, dan yang terakhir adalah 70%. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar setelah diubah menjadi bentuk persen. Soal ke-6, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar, ada 17%, lalu 8/45, lalu 0,75, dan 100. Semua pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. Jadi 17%, ini 17/100 atau 0,17. Lalu 8/45, kita pakai yang porogapit, jadi 8 dibagi 45. Nah, di sini 45 kalikan dengan 0. Karena 45 dikali dengan 0, hasilnya 0. Itu tidak melebihi dari 8. 8 kurangi 0 adalah 8. Nah, di sini kita tuliskan koma. Jadi 8-nya bisa kita tambahkan 0, jadi 80. Nah, dari sini 45 kali berapa yang hasilnya mendekati 80, tapi tidak melebihi 80. Sehingga didapat 45 kali 1, yaitu 45. Kita kurangkan, 80 dikurangi 45 adalah 35. Kita tambahkan lagi 0, jadi 350. 45 dikali berapa yang hasilnya mendekati 350, yaitu dikalikan dengan 7. 45 kali 7 adalah 315. Jadi 350 dikurangi 315 adalah 35 lagi. Kita tambahkan lagi 0, sehingga hasilnya seperti tadi, 45 kali 7 yaitu 315, lalu 350 kurangi 315, hasilnya 35. Dan ini akan terus, tidak akan selesai-selesai. Jadi yang 0,17777 itu kalau diteruskan tidak akan selesai. Jadi kita cukup mengambil 3 angka di belakang koma saja. Jadi dibulatkan, jadi 8/45 sama dengan 0,178. 0,75 ini tetap, 100 juga tetap. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah tentu yang 100 dulu, lalu yang keduanya 0,75, urutan ketiga ini sama-sama 17, tapi ada yang 0, ada yang 8. Karena diminta yang terbesar, berarti kita pilih yang 8. Jadi urutan ketiganya 8/45. Ini didapat dari 0,178. Dan urutan terakhir adalah 17%. Di nomor 7 ini, kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan mengurutkan pecahan. Ketujuh,
Sheva mengerjakan ulangan selama 0,75 jam. Karissa mengerjakan ulangan matematika selama setengah jam. Sedangkan Fikri mengerjakan ulangan matematika selama 1/10 jam. Siapakah yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Untuk soal ini, penyelesaiannya kita ubah dulu ke dalam menit. Jadi bukan ke dalam persen, tapi menit. Karena di sini adalah satuan, hitungannya itu satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi untuk Sheva 0,75 jam sama dengan 75/100 jam. Kita kalikan dengan 60 menit sehingga didapat 75/100 kali 60 menit. Kita kalikan bagian atasnya 75 kali 60 bagi 100. Hasilnya 4.500/100 yaitu 45 menit. Untuk Karissa setengah jam kita ubah jadi menit, jadi setengah kali 60 menit, yaitu 1 kali 60 bagi 2, hasilnya 60/2 sama dengan 30 menit. Untuk Fikri, 1/10 jam kita ubah jadi pecahan biasa dulu, jadi 1 kali 10 tambah 1, hasilnya 11/10 jam. Kita kalikan dengan 60 menit sehingga didapat 11 kali 60 bagi 10. 11 kali 60 hasilnya 660. Dibagi 10 hasilnya adalah 66 menit. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang paling cepat mengerjakan ulangan matematika adalah Karissa. Seperti itu hasilnya. Terima kasih.